Kalau dalam sebuah proyek itu tidak ada transparansi, tidak ada akuntabilitas, dan di dalamnya ada benturan kepentingan atau konflik of interest, maka disitulah awal KPK memulai melakukan investigasi. Untuk mencari bukti-bukti tindak pidana korupsi itu adalah tugas aparat penegak hukum, karena dia diberikan kewenangan, diberikan infrastruktur, diberikan anggaran untuk melakukan investigasi, untuk melakukan penyidikan agar menemukan alat bukti atau barang bukti. Kembali bersama saya di Abraham Samad Speak Up. Netizen, hari ini tidak seperti biasanya. Hari ini saya mendapat begitu banyak pertanyaan yang masuk di Abraham Samad Speak Up. Oleh karena itu, hari ini saya khusus ingin menjelaskan tentang polemik yang sedang berkembang di tengah-tengah masyarakat, yaitu masalah kereta cepat Jakarta-Bandung yang disebut WUS. Berbagai macam polemik, berbagai macam komentar yang berseliweran menanyakan kepada saya, apakah kasus ini bisa dilaporkan ke KPK? Atau apakah kasus ini punya indikasi sebagai kasus yang bisa dikategorikan mengarah kepada tindak pidana korupsi? Oleh karena itu, saya ingin menjelaskan secara jauh, secara luas, apa sih kasus-kasus korupsi itu sendiri, dan apakah kasus kereta cepat Jakarta-Bandung yang disebut WUS ini bisa dilaporkan ke KPK dan mengandung unsur pidana korupsi. Oleh karena itu saya ingin mempersilahkan teman saya, Bung Sam, untuk menyampaikan beberapa hal kepada saya. Baik, Pak Abraham, ini betul ya, jadi ada cukup banyak masuk dari netizen yang mempertanyakan gitu ya. Ingin mengetahui pandangan, tanggapan Pak Abraham, baik sebagai posisinya sebagai mantan ketua KPK, tentu sebagai ahli pidana gitu ya. Dari netizen yang masuk itu, mereka menganggap bahwa sudah cukup banyak data yang berseliweran. Dan ada Hakul Yakin sepertinya menyebut bahwa proyek dari WUS ini itu bukan berbasis kebutuhan, tapi sesungguhnya adalah karena gengsi saja. Bahkan ada lebih ekstrim nih Pak Abraham masuk gitu ya, menyebut bahwa proyek ini sesungguhnya adalah ada motif persekongkolan jahat yang ingin memberikan keuntungan tertentu kepada pihak tertentu. Nah, tanggapan Pak Abraham nih dari sisi ini, karena mereka melihat bahwa ini proyek dipaksakan, gengsi saja gitu. Itu kira-kira gimana? Bukan dulu. Generasi Z ya, gengsi gitu ya. Tapi ini adalah proyek yang seolah-olah kayak mercusuar ya, hanya ingin mempertahankan pencitraan. Oke, sebelum saya menjawab itu lebih jauh, saya ingin menjelaskan dulu. Karena ini banyak juga yang bertanya kepada saya secara langsung, Pak Sam, bahwa apakah KPK bisa menangani kasus WUS ini? Kan gitu, itu pertanyaan yang paling inti sebenarnya. Kalau melihat sebenarnya, maka semua kasus-kasus yang bisa dikategorikan mengandung unsur tindak pidana korupsi, maka itu bisa dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Tapi terlepas daripada itu semua, saya ingin meluruskan pandangan-pandangan yang berkembang bahwa sebenarnya tanpa dilaporkan secara langsung pun sebuah kasus yang orang kadang-kadang menganggap bahwa kasus ini harus dilaporkan secara langsung, maka KPK sebenarnya punya kewenangan, punya tupoksi ya, melakukan investigasi, melakukan penyelidikan terhadap sebuah masalah yang berkembang di tengah-tengah masyarakat yang dipersoalkan, yang mana masalah itu sepertinya ada pelanggaran hukum, yaitu pelanggaran hukum pidana. Jadi tanpa harus dilaporkan secara langsung. Tidak perlu menunggu Prof Mahfud. Tidak perlu menunggu laporan secara resmi ya. Begitu KPK mengetahui bahwa permasalahan ini sedang berkembang di tengah-tengah masyarakat dan di dalamnya ada kira-kira peristiwa pidananya, dan peristiwa pidana itu adalah peristiwa pidana tindak pidana korupsi, maka KPK punya kewajiban, saya katakan punya kewajiban ya, karena KPK didirikan sebagai lembaga penegakan hukum yang concern terhadap tindak pidana korupsi. Oleh karena itu dia punya kewajiban tanpa harus menunggu, itu pertama ya, tanpa harus menunggu langsung, KPK sudah harus melakukan yang namanya investigasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menurut saya, investigasi yang dilakukan KPK
itu sebenarnya bisa dilakukan dengan cara ada dua metode, ya, penyelidikan tertutup ataupun penyelidikan terbuka. Ya, kalau dia masih dalam tahap investigasi, maka dia harus melakukan yang namanya investigasi atau penyelidikan tertutup. Penyelidikan tertutup biasanya dilakukan KPK dalam rangka apa? Pertanyaannya, dalam rangka mengumpulkan bahan dan keterangan. Biasanya ini disebut kalau di Direktorat KPK, Direktorat Pengaduan Masyarakat, pull bucket, pengumpulan bahan dan keterangan. Jadi KPK sudah mulai mengumpulkan bahan-bahan di lapangan. Ketika bahan-bahan dan keterangan-keterangan sudah dikumpulkan, dan pada saat itu KPK melihat bahwa kemungkinan kasus ini bisa diteruskan, maka ada 3 hal yang harus diperhatikan oleh penyidik KPK. Kalau misalnya dia sedang melakukan yang namanya case building. Apa itu case building? Adalah membangun sebuah kasus. Dan kasus ini dibangun sejak dari awal tanpa harus menunggu laporan dari masyarakat. Kalau kasus yang datangnya dari laporan dari masyarakat, biasa itu ada di Direktorat Dumas, ya, Pengaduan Masyarakat. Tapi kasus juga ini bisa dibangun sendiri oleh KPK berdasarkan investigasi di lapangan, yaitu namanya case building. Dalam melakukan investigasi atau dalam membangun sebuah kasus, maka ada 3 hal yang paling penting diperhatikan oleh tim penyidik KPK. Kalau kita berbicara objek kasus. Objek kasus dalam hal ini proyek misalnya. Proyek kereta api cepat. Ada 3 hal yang pertama yang dia harus lihat dulu ketika dia ingin memeriksa apakah kasus proyeknya ini bermasalah atau tidak. Yaitu pertama, ada nggak akuntabilitas ketika proyek ini mulai dicanangkan. Kemudian yang kedua, ada nggak transparansi. Dan yang ketiga adalah tidak adanya benturan kepentingan. Jadi ada 3 hal yang harus diperhatikan oleh teman-teman KPK. Kalau dalam sebuah proyek, ya, kalau KPK membangun yang namanya case building, maka 3 hal yang dia perhatikan. Kalau dalam sebuah proyek, itu tidak ada transparansi, tidak ada akuntabilitas, dan di dalamnya ada benturan kepentingan atau konflik of interest, maka disitulah awal KPK memulai melakukan investigasi. Jadi ketika membangun yang namanya case building, 3 hal yang dia harus perhatikan dulu. Kalau dia menangani kasus proyek, pertama dia lihat kalau proyek ini tidak punya transparansi, tidak punya akuntabilitas, dan di dalamnya ada benturan kepentingan atau konflik of interest, maka itulah titik awal atau titik start untuk KPK melakukan investigasi. Karena ibaratnya sudah ada nih mulai titik yang mengarahkan KPK untuk melakukan investigasi. Tanpa adanya 3 ini, maka kemungkinan besar kasus itu bukanlah kasus yang bisa diperiksa menjadi sebuah kasus korupsi. Jadi kalau sebuah kasus atau dalam hal ini proyek mau diperiksa KPK, dia sedang melakukan case building, maka 3 hal yang dia harus lihat. Kalau kasus itu tidak ada akuntabilitasnya, tidak ada pertanggungjawabannya, tidak ada akuntabilitas publiknya, tidak pernah dipertanggungjawabkan ke publik, tidak ada transparansi ke publik, dan di dalamnya ada konflik of interest, maka itulah titik awal KPK melakukan investigasi. Ya, ini saya ingin ini bersesuaian dengan pertanyaan netizen ya, berkaitan soal pernyataan tadi bahwa KPK itu memiliki kewajibannya, ya. Sifatnya wajib. Wajib. Jadi bukan mau tidak mau, tapi ini adalah perintah konstitusi wajib untuk mengusut kasus dengan 3 pendekatan kalau case building. Tadi disebutkan Pak Bram, yaitu adalah ada indikatornya adalah transparansi, akuntabilitas, dan konflik of interest gitu. Ya. Netizen bertanya pada saat di situ sebenarnya. Jadi publik curiga bahwa ada motif di balik proyek ini. Karena ternyata prosesnya adalah itu otoritatif. Betul. Otoritas presiden saja. Bahkan ada beberapa pengakuan penjelasan dari netizen menyebut bahwa ada data, itu kan Jokowi pada saat itu presiden menyatakan bahwa ini adalah niat kami, ini adalah ide kami. Dan fakta lain ternyata siapapun yang tidak setuju, menterinya pada saat itu dicopot. Nah, dalam konteks itu kita lihat ini 3 tadi yang disebut indikator penegasannya nih. Ya. Transparansi, akuntabilitas, konflik of interest. Kira-kira terpenuhi enggak ini? Kira-kira sekarang sudah diusut KPK. Kalaupun misalnya sebuah kasus yang sedang dilakukan investigasi KPK, misalnya
ternyata terpenuhi itu unsur akuntabilitasnya, transparansinya. Kemudian tidak ada benturan kepentingan di situ. Itu proyeknya. Ya, itu kita berbicara dalam hal proyek ansinya tentang pengadaan barang dan jasanya, kan gitu ya. Prosesnya. Ya. Tapi netizen harus paham, tindak pidana korupsi itu luas. Ya. Ini tadi yang saya jelaskan yang berkaitan dengan pasal 2 dan 3. Kerugian keuangan negaranya. Ya, jadi proyeknya. Jadi kalau proyek kereta cepat ansinya, ya, kita mau telusuri, maka ada 3 yang kita harus lihat. Ada nggak transparansi? Ada nggak akuntabilitasnya? Tidak adanya benturan kepentingan, konflik of interest. Ya. Itu kalau proyeknya. Karena kita akan mau melakukan telaah tentang ada tidak kerugian negara. Itu berkaitan kalau kita ingin kasus ini kita arahkan kepada pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tahun 31 tahun 99 Yunto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Tapi jenis-jenis kasus korupsi itu bukan saja mengenai kerugian keuangan negara. Tapi ada jenis-jenis lain. Misalnya ada tindak pidana benturan kepentingan, misalnya ya. Ada tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan. Ada tindak pidana gratifikasi atau penyuapan. Itu yang harus dilihat, ya. Jadi kalau misalnya katakanlah kita melakukan case building terhadap kasus kereta Wus ini dan kemudian kita belum menemukan suatu petunjuk tentang terjadinya peristiwa pidana di proyek ansihnya, maka kita bisa mencari di bagian-bagian lainnya. Misalnya, apakah ketika proyek ini direncanakan itu ada sesuatu? Misalnya di situ ada benturan kepentingan atau ada dugaan tindak pidana gratifikasi atau penyuapan yang diatur di dalam pasal 12B Undang-Undang 20 tahun 2001. Oleh karena itu sebenarnya ini luas sekali. Jadi saya ingin memberi pemahaman kepada masyarakat ya bahwa kita tidak boleh hanya berpatokan pada proyek kereta cepat ansih semata. Tapi kita juga bisa menelusuri kenapa proyek ini direncanakan, kenapa proyek ini diadakan. Kira-kira begitu. Padahal sebenarnya kalau kita lihat kenapa tiba-tiba dipindahkan dari Jepang ke Cina? Kenapa tiba-tiba dipindahkan misalnya yang awalnya sebenarnya dari Jepang kemudian di Cina. Itu kan semua harus dilihat. Jadi itu belum proyeknya ya, tapi itu harus diperiksa secara luas. Terus kemudian banyak hal. Kalau kita tadi bercerita tentang misalnya kita bercerita tentang kerugian negaranya, mungkin itu kita bisa bedah misalnya kalau di dalam proyek ansinya itu kan jelas tuh bahwa ada semacam markup, ada semacam peningkatan biaya ya. Misalnya tadinya per kilometer, ya per kilometer itu 858 miliar atau sekitar 52 juta US dollar. 3 kali lipat lebih mahal daripada Tiongkok sendiri. Oke, padahal kalau kita lakukan perbandingan apple to apple di antara beberapa negara yang juga membuat proyek kereta api cepat, ini terlalu mahal. Karena di Cina sendiri, kalau nggak salah, itu dia per kilometer 17 sampai 18 juta US dollar per kilometer. Tapi ternyata di dalam proyek kereta cepat US Jakarta-Bandung, ternyata per kilometernya itu hampir 2 kali lipat, 3 kali lipat bahkan, yaitu 52 juta US dollar atau kalau dirupiahkan 858 miliar. Ini proyeknya. Kalau yang ini kita lakukan penelusuran, maka inilah yang bisa digali tentang kerugian keuangan negaranya. Bisa kita kenakan kepada pasal 2 dan pasal 3. Tapi kalau di proyeknya kita belum menemukan kerugian keuangan negaranya, bukan berarti kasus ini tidak ada tindak pidana korupsinya. Kira-kira seperti itu. Karena bisa saja tindak pidana korupsinya itu terjadi di awal sebelum dimulainya proyek kereta cepat US ini. Karena misalnya mulai dari perencanaannya kita lihat. Apa sebabnya misalnya
tiba-tiba proyek ini mau diadakan. Harus ada. Kan harus ada. Harus jadi. Harus jadi. Targetnya apa? Sampai berapa tahun kira-kira kita? Apakah ketika proyek itu direncanakan tidak terjadi sesuatu pelanggaran di situ? Sama tadi yang Pak Sam katakan, misalnya terjadi perpindahan yang secara tiba-tiba. Tadinya proyek ini mau dikerjakan antara Indonesia, Jepang, kemudian dialihkan ke Indonesia, China. Itu harus diselidiki. Apakah di situ tidak ada pelanggaran hukumnya? Misalnya terjadi gratifikasi dan lain-lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Artinya motif di balik itu semua harus ini pada kalau case building gitu ya? Ya, jadi kalau case building itu dia harus membangun secara luas ya. Jadi kan kadang-kadang kalau saya lihat di tengah-tengah masyarakat, orang hanya berbicara proyek ansinya. Kerugiannya saja. Dia mencari-cari misalnya berapa biayanya per kilometer, terus dia memeriksa markup-nya, kan gitu. Kemahalan harga saja. Kemahalan harga, terus berbicara tentang break even point-nya, kan kemahalan. Itu berarti kita sedang menelusuri kerugian keuangan negaranya untuk melihat ada nggak pelanggaran pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang 31 tahun 99 tentang tindak pidana korupsi. Tapi kalau itu tidak ditemukan, menurut saya bukan berarti tidak terjadi korupsi. Kita masih bisa melihat secara luas bagaimana awal perencanaan proyek kereta cepat itu juga. Itulah mungkin disebut ada niat persekongkolan jahat. Tidak selalu begitu, benturan kepentingan. Kalau dalam Undang-Undang KPK itu ada disebut konflik kepentingan, kira-kira gitu. Oke, ini yang berikutnya, Pak Bram. Ini berkaitan soal pernyataan Prabowo ini. Ya. Jadi hari Selasa kemarin gitu ya, itu kan Pak Prabowo tiba-tiba di peresmian stasiun Tanah Abang baru gitu ya, itu kan memberi pernyataan yang menggemparkan publik. Ya. Pasang badan tiba-tiba menyatakan tidak ada masalah di kereta cepat ini, dan bahkan menyebut mereka siap bertanggung jawab gitu ya, meskipun ya kalau bayar utang kan uang rakyat juga gitu. Tapi pertanyaan yang dari netizen ini adalah berkaitan dengan kapasitas Pak Abraham sebagai mantan ketua KPK. Karena sebelum pidato Prabowo, itu KPK sempat merilis bahwa mereka sudah melakukan penyelidikan. Ya. Sejak dari awal 2025. Gimana kira-kira dengan pernyataan Prabowo ini? Oke, mungkin kita berpikiran positif dulu bahwa Pak Prabowo mungkin belum terlalu mengetahui sejauh mana kasus ini. Ada tidaknya tindak pidana, ya, karena Pak Prabowo mungkin belum dikasih masukan ya. Tapi terlepas daripada itu semua, karena fakta yang kita lihat di berita-berita bahwa KPK sudah melakukan investigasi ya, melakukan investigasi. Oleh karena itu menurut saya, disinilah perlunya ada transparansi yang dilakukan KPK, menjelaskan ya secara utuh kepada masyarakat bahwa betul dia sedang melakukan investigasi terhadap kasus kereta cepat Jakarta-Bandung WUS. Karena kalau sekedar silang pendapat, silang sengketa yang terjadi, maka kita tidak tahu persis apa benar kasus ini sedang diinvestigasi KPK atau tidak. Jadi sebenarnya kita pengen ada penjelasan resmi dari pimpinan KPK bahwa apakah kasus kereta cepat Jakarta-Bandung WUS ini betul-betul sedang ditangani oleh KPK. Dan kalau dia sudah menangani, dia harus memberi penjelasan bahwa apakah dia sudah melakukan misalnya case building, melakukan penyelidikan tertutup atau terbuka dan lain-lain sebagainya, sehingga itu bisa dipahami oleh masyarakat. Agar supaya nanti ketika dalam perjalanannya, misalnya ternyata KPK tidak menemukan peristiwa pidananya, maka itu bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. Tapi kalau KPK sejak dari awal tidak memberikan penjelasan dan nanti di dalam perjalanannya menyatakan tidak ada tindak pidana korupsi dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung WUS, maka itu akan menimbulkan pertanyaan. Artinya di sini KPK juga harusnya transparan gitu. Transparan. KPK harus melakukan transparansi kepada masyarakat. Sewaktu Pak Abraham di KPK, SOP penanganan kasus itu memang ada standar-standar harus dia transparan ke publik. Ya, tapi tentunya hal-hal yang sifatnya yang tadi saya katakan penyelidikan tertutup, itu dia tidak perlu sampaikan. Dia cuma perlu sampaikan bahwa betul secara resmi bahwa kita sedang melakukan investigasi, titik gitu. Dia nggak perlu jelaskan bahwa kita ngambil ini, karena itu mungkin dia melakukan yang namanya penyelidikan tertutup.
Jadi dikhawatirkan terganggu kalau dia memberi penjelasan secara detail. Tapi menurut saya harus ada penjelasan resmi. Kenapa dibutuhkan penjelasan resmi? Karena kalau kita lihat kan ada silang pendapat. Di lain pihak, KPK pernah bilang meminta Pak Mahfud MD untuk segera melaporkan kasus itu. Tapi di lain pihak mengatakan bahwa KPK sudah melakukan investigasi. Ini yang harus dijelaskan. Karena menurut saya tidak elok juga kalau KPK membebankan kasus ini kepada masyarakat atau kepada orang per orang. Misalnya, silahkan lapor. Satu, bawa bukti-bukti. Jadi sebagai lembaga penegak hukum, KPK tidak boleh menyatakan bahwa seseorang misalnya diminta bukti-bukti untuk membawa. Karena itu tugas KPK untuk menemukan bukti-bukti, melakukan investigasi. Dari investigasi itulah akan dia temukan bukti-bukti. Jadi KPK tidak boleh memakai dalil bahwa kalau ada masyarakat yang mengetahui silahkan membawa bukti-bukti dan lain-lain sebagainya. Atau kemudian berikutnya bisa saja nanti KPK menyatakan bahwa bukti-bukti yang dilampirkan oleh masyarakat ini belum terpenuhi. Karena itu tugas KPK. Untuk menemukan bukti itu adalah tugas KPK. Tugas aparat penegak hukum. Bukan tugas rakyat untuk mencari bukti. Ini yang perlu saya tekankan bahwa untuk mencari bukti-bukti tindak pidana korupsi itu adalah tugas aparat penegak hukum. Karena dia diberikan kewenangan, diberikan infrastruktur, diberikan anggaran menurut saya untuk melakukan investigasi, untuk melakukan penyidikan agar menemukan alat bukti atau barang bukti. Kira-kira seperti itu. Netizen ingin mendengar langsung dari tanggapan Pak Abraham gitu ya. Seandainya Pak Abraham masih ketua KPK gitu ya, dalam kasus SUS ini, bisa tidak dijelaskan gitu ya, beri gambaran kepada publik langkah-langkah prioritas apa yang dilakukan untuk mengusut kasus ini biar lebih cepat gitu ya. Kemudian termasuk kira-kira advice-nya bagaimana kemudian KPK bisa membangun relasi dengan para ahli, dengan masyarakat sipil gitu untuk mengungkap kasus ini. Pertama, memang kalau kita ingin melakukan investigasi secara dalam pada kasus kereta cepat US ini, maka KPK harus bekerja sama dengan instansi-instansi terkait yang bisa memberikan dia semacam keterangan-keterangan awal yang bisa dijadikan sebagai sebuah awal untuk melakukan investigasi. Itu yang harus dilakukan KPK. Kemudian yang kedua, menurut saya, KPK harus selain memeriksa proyek ansih kasus kereta cepat Jakarta-Bandung WUS ini, juga memeriksa yang berkaitan dengan awal mulanya kasus ini direncanakan. Karena itu juga bagian dari sebuah case bullying. Ketika kita membangun sebuah kasus, maka semua yang berkaitan itu harus diperiksa agar supaya kita menemukan sebuah gambaran yang utuh. Kemudian yang ketiga, KPK juga harus terbuka kepada siapa saja untuk memberikan akses informasi berkaitan dengan kasus US ini. Informasi itu bisa datang dari masyarakat biasa, kemudian informasi itu bisa datang juga dari para ahli. Ahli kan macam-macam. Oleh karena itu menurut saya KPK harus terbuka agar supaya bisa melakukan investigasi ini secara utuh. Karena lagi-lagi menurut saya kasus yang membuat heboh di tengah-tengah masyarakat ini yaitu kasus kereta api cepat Jakarta-Bandung WUS ini. Kenapa dia menjadi heboh? Karena lagi-lagi ini diawali dengan tiba-tiba ada pernyataan dari Menteri Keuangan menyatakan negara tidak bisa menanggulangi utang dari proyek US. Dari sinilah awalnya sehingga kasus ini menjadi terungkap di publik sehingga ini menjadi diskusi yang intens dan kemudian masyarakat mulai mengarahkan bahwa sebaiknya kasus ini dilakukan investigasi agar supaya ada titik terang apakah kasus ini punya petunjuk terjadi tindak pidana korupsi atau tidak. Kira-kira seperti itu. Baik, sebenarnya berkaitan dengan podcast Pak Abraham nih. Jadi netizen itu kemudian berharap bagaimana podcast ini berkontribusi dalam mengungkap berbagai kasus. Membangun edukasi kesadaran publik terhadap isu-isu pemberantasan korupsi gitu ya. Tanggapan Pak Abraham ini menjadi penting berkaitan bagaimana mengedukasi publik dan memanfaatkan media ini. Ada kekhawatiran yang ditambahkan nih.
Oleh karena itu menurut saya ketika KPK ya, menjelaskan secara resmi bahwa dia sudah mulai melakukan, belum penyelidikan ya, mulai melakukannya namanya investigasi, maka pada saat itulah masyarakat bisa mengontrol KPK. Ya, yang penting KPK sudah membuat pernyataan resmi bahwa dia sudah mulai melakukan investigasi, maka itu menjadi semacam kontrol bagi masyarakat untuk mengawasi jalannya kasus ini yang sedang ditangani KPK. Karena tanpa adanya penjelasan resmi dari KPK bahwa apakah dia sudah menangani atau belum menangani, maka itu susah melakukan kontrol terhadap KPK. Tapi ketika KPK sudah secara resmi menyatakan dia sudah memulai melakukan investigasi terhadap kasus ini, maka disitulah peran serta masyarakat untuk mengawasi sekaligus membantu KPK, memberikan informasi yang dimiliki. Oleh karena itu KPK harus membuka lebar-lebar akses ini agar masyarakat bisa terlibat dan para ahli bisa terlibat. Karena kan ketika proyek WUS ini pertama kali direncanakan, itu banyak melibatkan para ahli, para pakar yang dimintai keterangannya tentang layak nggak tidaknya proyek ini dilaksanakan atau tidak. Dari situ KPK bisa melakukan investigasi. Karena ada sebagian pakar, ada sebagian ahli menyatakan proyek ini sebenarnya tidak layak, kemahalan dan lain sebagainya. Tapi ada juga sebagian pakar menyatakan proyek ini tetap layak karena ini dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, dalam situasi seperti ini, dalam titik seperti inilah, KPK harus mengolah semua informasi ini, memanggil semua para ahli agar supaya penjelasan-penjelasan para ahli itu bisa dilakukan telaah yang lebih dalam. Kemudian itu diintegrasikan dengan penyelidikan fakta-fakta yang ada di lapangan agar supaya KPK mendapat suatu gambaran yang utuh bahwa apakah kasus kereta cepat Jakarta-Bandung WUS ini punya atau mengandung tindak pidana korupsi atau tidak. Kalau ternyata dalam perjalanannya tidak, maka KPK harus menjelaskan juga kepada publik disertai dengan bukti-bukti bahwa bukti-bukti ini memang tidak terjadi tindak pidana korupsi. Gitu. Jadi KPK tidak boleh kalau tiba-tiba menyatakan kasus ini tidak ditemukan peristiwa pidananya, tidak boleh hanya sekedar menyatakan bahwa tidak ditemukan peristiwa pidana, tapi KPK harus menjelaskan secara detail apa tuh tindak pidana, kenapa dia tidak menemukan tindak pidananya gitu. Apa tuh unsur-unsur yang tidak terpenuhi sehingga kasus ini tidak bisa dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana. Itu yang harus dijelaskan agar supaya masyarakat tidak salah paham. Karena nanti bisa terjadi kesalahpahaman dari masyarakat kalau tiba-tiba KPK menghentikan tanpa penjelasan secara detail. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Pak Bram. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.